Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama-tama dan paling utama saya ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana saya Singo Kubro bahaya dapat lagi hadir di depan para sedulur ataupun netizen yang saya love-lovein ataupun yang saya cintai. Jadi di sini tak lupa saya ucapkan selamat siang buat para netizen atau para subscriber dimanapun kalian berada, para saudara-saudaraku yang ada di luar negeri maupun dalam negeri. Tak lupa saya ucapkan hari ini semoga kalian semua sehat sejahtera dan dalam doa Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpahkan rezekinya ya. Dan di sini tak lupa saya ucapkan juga selamat berikan salam kita diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagaimana sudah mengangkat derajat kita dari alam yang gelap menjadi alam yang terang benderang. Dan di sini buat para netizen di mana ada saya dan para tim lainnya di sini kita akan melakukan pengajian akbar ya oleh kaum muslim yang lainnya. Dan di sini juga nanti kita akan mendengarkan ceramah oleh Ustadz Al Jafar ya kan? Yang insya Allah nanti kita akan dengarkan sama-sama ceramahnya. Insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua sebagai umat muslim dan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih mengetahui apa Islam sebenarnya ya. Jadi buat para saudara dimanapun kalian berada, semoga nanti kita mendengarkan ceramah ini lebih menjadi dan lebih mengerti lagi tentang Islam dan mengapa kita tidak boleh melakukan hal yang dilarang dan kita harus melakukan hal yang memang harus kita lakukan. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan bersama-sama ataupun kita mendengar ceramah dari Ustadz tersebut ya. Dengan serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, terkecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, terkecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ayat ini sesungguhnya Allah memang menciptakan manusia ini, yang namanya manusia ini adalah makhluk Allah. Allah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik penciptaan. Kenapa? Kenapa Allah katakan sebaik-baik penciptaannya? Karena manusia ini diciptakan dilengkapi oleh akal nurani, hati akal nurani atau akal pikiran. Ini senantiasa di dalam diri kita ini terus berperang, Gak ada damainya. Ya, gak ada damainya antara nafsu dan hati nurani ditambah dengan akal ya. Kemudian setelah Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, karena diberikan akal, diberikan hati nurani, dan diberikan nafsu. Nafsu inilah yang senantiasa membisikkan kepada maksudnya setan inilah yang senantiasa membisikkan nafsu yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika apabila setan itu menggoda nafsu kita yang ada di diri kita ini, apabila kita terpengaruh, maka terseretlah kita ke lembah aniaya. Karena di dalam diri kita ini banyak yang dikatakan nafsu. Pertama nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu syahwat, kemudian nafsu banyaklah ya. Jadi ketika kita di dalam hati di dalam diri kita ini terdiri dari ada nafsu, maka setan ini senantiasa terus membisikkan kepada nafsu yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika apabila setan itu menggoda kita, membisikkan sesuatu agar kita yang punya badan dapat menuruti apa yang dibisikkan setan oleh nafsu, maka berperanlah yaitu akal nurani dan hati nurani, akal yang sehat dan hati nurani yang disinari oleh nur hidayah Allah. Ketika apabila setan menggoda
membisikkan ke nafsu kita, apakah itu nafsu amarah ataupun nafsu syahwat, nafsu yang lainnya, ketika berperang dia berperang dengan iman yang ada dalam diri kita. Di sini andaikan iman kita kalah, ya, kemudian nafsu yang menang, maka apa kata nafsu? Dikerjakanlah oleh yang punya badan. Oleh karena itu, nafsu yang ada di dalam diri kita ini mari kita kendalikan, jangan dibunuh. Kalau nafsu dibunuh di dalam diri kita ini, kita nggak sempurna kehidupan kita sebagai manusia. Nafsu amarah, ya, nafsu amarah ini di dalam diri kita memang sudah ada. Ketika kita itu terpancing oleh amarah, ini hendaknya amarah kita ini dapat dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Jadi pun kalau memang mau marah, ya marahlah dengan dalam keadaan yang wajar. Jangan marah berlebihan. Kalau marah berlebihan, wah ini bisa mengakibatkan lupa diri, ya, lupa diri, dan bisa saja hal yang tak mungkin terjadi bisa terjadi. Kenapa tadi? Karena marahnya terlalu berlebihan. Jadi pun kalau memang mau marah, ya yang wajar-wajar aja lah. Jangan sampai melampaui batas. Di dalam Islam apabila kita itu katakanlah marah, kalau masih bisa dikendalikan bagus. Tapi kalau memang sudah amarah terlalu tinggi kali, kita dianjurkan supaya kata Rasulullah supaya mengambil wudhu. Karena kalau kita mengambil wudhu, insya Allah amarah kita itu akan reda, ya akan reda dia. Dengan kita berwudhu, insya Allah amarah kita itu akan reda. Demikian juga nafsu-nafsu yang lainnya. Demikian juga nafsu syahwat. Nafsu syahwat yang ada dalam diri kita ini harus kita pelihara dengan baik. Kemudian nafsu syahwat yang ada di dalam diri kita ini kita kendalikan. Jangan kita perangi, jangan kita bunuh. Kalau kita bunuh nafsu syahwat kita nggak bisa berkembang biak. Kita nggak punya anak, nggak punya keturunan kalau nafsu syahwat tadi dibunuh. Tapi nafsu syahwat itu harus dikendalikan. Ya, melalui apa? Tentunya mudah-mudahan nanti melalui ijab kabul akad nikah. Ya, dengan akad nikah melalui petugas. Setelah mereka menikah, maka tersalur yaitu nafsu syahwatnya. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis kepada para pemuda-pemudi, barang siapa yang sudah ada kemampuan untuk menikah, nikahlah, kata Rasulullah. Ya, kalau belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa itu nafsu syahwat itu dia dapat dikendalikan. Hadirin mati Allah SWT. Jadi nafsu-nafsu yang ada di diri kita ini harus kita kendalikan, jangan dibunuh, tapi kita harus mengendalikan. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian, dan akal kita itu yang diberikan Allah di kepala kita, sedangkan nafsu ada di dada kita. Ya. Jadi kalaulah seseorang hidup di dunia ini akalnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu di kepala, kemudian nafsunya yaitu di dalam dada, maka ini insya Allah akan selamat, karena tentunya ini akan dikendalikan juga oleh hati nurani yang disinari oleh hidayah Allah, ya, sinar agama Allah. Dengan itu insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kehidupan seseorang itu nafsunya ditaruh di atas kepala, kemudian akal nuraninya taruh di dada, ini bakal hancur, ini bakal hancur. Ya. Jadi oleh itu kalau bagi orang yang mengendalikan yaitu akal nuraninya di atas kepala dan syahwatnya di dalam dada, insya Allah itu akan terkendali. Ya. Jadi bisa dikatakan seseorang ketika nafsu seseorang itu ya tak terkendali, katakanlah dia sampai memuncak, ini kok umpamanya bisa dikatakan buasnya binatang buas itu lebih buas lagi manusia ketika nafsu syahwatnya itu dilepas. Ya, sehingga kita melihat, ya kan, melihat dan mendengar di TV-TV, ya, ada seorang ayah yang tega, dia
menodai anak kandungnya, ada yang sampai hamil, ada yang sampai melahirkan, demikian juga yang lain-lainnya. Itu kenapa? Karena nafsu syahwatnya tadi itu nggak terkendalikan. Jadi sehingga nafsu syahwatnya tidak terkendalikan, maka akhirnya yang tidak mungkin terjadi akan terjadi, karena itu tadi keimanannya ya di dalam dirinya, dalam dadanya, kemudian tidak diimani, maka ini bisa terjadi. Oleh karena itu nafsu yang ada dalam diri kita ini harus kita kendalikan, harus kita perangi setiap saat, ya harus kita perangi setiap saat, dan harus kita lawan bisikan-bisikan setan tersebut. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ya dikendalikan oleh hawa nafsunya di dalam kehidupannya, sampai dia berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat maksiat, ya sehingga yang tadinya manusia tersebut diciptakan Allah itu dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik kejadian, kata Allah, tapi summa radadnahu asfala safilin, kemudian Allah jatuhkan manusia tadi itu, ya Allah jatuhkan manusia tadi itu ke lembah yang sangat hina, ya. Bahkan di lain surah Allah katakan ulaika kal an'am balhum adallu, kata Allah, ya. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang ternak, binatang yang melata. Balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi. Siapakah orang-orang yang dikatakan Allah melebihi dari hewan? Bahkan lebih sesat lagi, orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dikala dia hidup di dunia. Jadi oleh karena itu marilah kita berusaha sedaya upaya kita untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai nafsu yang ada dalam diri kita ini mengendalikan diri kita sehingga kita jatuh ke lembah yang hina. Nauzubillah summa nauzubillah. Memang mengendalikan hawa nafsu ini ya cukup berat. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, raja'tum jihadil asghar wa jihadil akbar, kata Rasulullah. Maka ditanya oleh Rasulullah, Rasul mengatakan kepada para sahabat ketika pada waktu itu Rasul beserta sahabat pulang dari suatu peperangan yang sangat besar. Apa kata Rasulullah? Kita baru pulang dari peperangan yang kecil, kata Rasul. Kita akan menuju kepada peperangan yang sangat besar. Maka bertanya para sahabat, "Faqila ya Rasul, jihadul akbar, apa itu ya Rasul? Jihad yang paling besar?" Maka dijawab oleh Rasulullah, faqala jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi memang mengendalikan hawa nafsu, berperang hawa nafsu yang ada dalam diri kita, Rasul mengatakan adalah jihadul akbar, jihad yang paling besar. Ya, jadi oleh karena itu marilah kita senantiasa terus berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita supaya kita tidak tersesat oleh bujukan rayuan setan, untuk mengantisipasi, ya, untuk mengantisipasi supaya setan-setan itu tidak terpengaruh kepada bisikan setan. Agar kita tidak terpengaruh, maka kita senantiasa banyak zikrullah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja. Bahkan dalam surah Yasin yang sering kita baca ketika malam Jumat ataupun di rumah, apakah itu wirid ataupun di rumah, apa kata Allah dalam surah Yasin? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah. Ya, bukankah sudah kuperingatkan kepada kalian wahai anak-anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan kalian memperturutkan, jangan kalian menghambakan diri, jangan kalian menyembah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Cuman syaitan ini gak kelihatan, ya kan? Tapi ada setan itu, ya senantiasa menggoda kita, terutama sekali orang yang beriman. Orang beriman itu senantiasa terus digoda oleh setan. Kadang setan itu datang dari muka, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dan terus menggoda kita. Hadirin rahmati Allah, nanti di hari akhirat Allah akan memanggil orang-orang yang hidupnya di dunia, ketika dia hidupnya di dunia dapat mengendalikan hawa nafsunya. Nanti Allah panggil di hari akhirat. Apa kata Allah? Di dalam surah Al-Fajr, ya, di dalam surah Al-Fajr ayat
27, 28, 29, dan 30. Ayat ini sering kita dengar ketika melepas jenazah. Pelepasan jenazah, kadang-kadang para ustaz melepas ayat ini dibacanya. Apa ayat tersebut? Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai para nafsu-nafsu yang tenang, wahai para jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kamu ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ya Allah. Siapa yang dipanggil oleh Allahnya? Orang yang dipanggil oleh Allah nanti di hari akhirat, orang yang ketika dia hidup di dunia yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Baik hawa nafsu amarahnya yang sudah pantas dia marah, tapi dia bisa mengendalikannya. Masya Allah. Itu kata Allah, kata Rasulullah, itu adalah orang-orang yang paling terbaik. Sudah pantas dia marah, tapi masih bisa dia mengendalikan amarahnya itu, jadi gak marah. Kira-kira bisa gak kita ini? Bisa gak Pak? Oh baik. Terus pantas kita marah, tapi kita bisa mengendalikan gak marah. Kira-kira bisa gak ini? Insya Allah. Itu yang paling luar biasa itu kan. Tapi itu yang terbaik ya. Sudah pantas dia marah, tapi bisa dia mengendalikan amarahnya. Itu orang yang terbaik, ya kan? Jadi dibikin juga baik nafsu amarahnya, baik nafsu serakahnya, nggak serakah dia hidup di dunia. Ya, kemudian dia nafsu syahwatnya, bisa dia mengendalikan syahwatnya ketika dia hidup di dunia. Padahal ada waktu dan ada kemampuan, ya, tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, hawa nafsu syahwatnya dan nafsu yang lainnya. Ini bisa dikendalikan. Inilah yang dikatakan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai para jiwa-jiwa yang tenang, wahai para nafsu-nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam ridho dan ridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini termasuk orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu yang ada di diri kita, sehingga nanti kita di hari akhirat akan dipanggil oleh Allah, dan akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini adalah yang dapat kami sampaikan karena waktu sudah mendekat. Mudah-mudahan ya apa yang saya katakan tadi kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada di diri kita, sehingga kita selamat di dunia wal akhirat. Dan kembali lagi yang saat sekarang ini yang sedang viral-viralnya kisah Sambo itu karena nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, baik nafsu amarahnya, baik nafsu syahwatnya, baik nafsu serakahnya. Itu dari serakah itu, ya kan? Nafsu amarahnya pun tak terkendalikan sehingga dia enak saja membunuh, menembak bawahannya, ajudannya, padahal ajudannya itu yang sudah lama bekerja sama dia. Kita masih bertanya-tanya apa motifnya ini. Mudah-mudahan terbuka, tapi itu urusan mereka lah. Ya. Jadi kan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya pada Allah SWT dan kepada diri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Dan mari kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapat berkah dari itu dari Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bila azan sudah berkumandang, mari kita sholat di masjid yang terdekat. Jadi saya dah, masjid, bila masjid. Empat puluh ada nih. 35 wah.